Ini kan opini mereka atau mungkin pendapat mereka. Atau mungkin dia juga dapat omongan Info itu dari orang yang lain. Nah, Kan kita nggak tahu. Apa nih? Katanya lu jadi simpanan gitu. Lu mau nyimpan gua? Kenapa lu nanya ke gua? Iya, info dari mana? Tapi boleh lah ya kalau lu mampu. Oke. Itu doang pertanyaannya. Enggak bener atau enggak? Iya, gua langsung bilang enggak. Bukan simpanan. Dan kalaupun ada yang nyimpan mau. Kalau ada yang berani kan Pertanyaan tadi. gua lu mampu enggak? Kenapa gua yang ditanya anjir? Ya Allah. Oke. Ini ada juga nih yang ngomong. Apa tuh? Katanya pengen jadi artis dewasa. Artis dewasa dalam konteks apa nih? Yang kayak kalau media. Oh, langsung sebutin ya. Jujur. Oh, artis bokep ya? Enggak sampai ke sana sih. Kalau misalnya kayak modeling buat kayak photoshoot yang hot gitu, mungkin gue next time gue bakalan ngambil lah ya. Oke, cuman kalau untuk sana enggak. Iya. Maksudnya kita Enggak, sebenarnya gue nggak ngejar ke sana juga sih kak. Kalau misalnya memang timingnya dan rezeki gue ada di situ, kenapa gue nolak gitu? Iya. Iya, bener dong gue ya kan? Okay. Iya, kita tuh kak harus bisa nunjukin dong. Okay. Gitu. Terus untuk penilaian orang juga menurut gue itu tergantung kita sih kak. Kalau memang itu dunia kita dan kita berhasil, nggak ada lagi tuh orang yang bakal ngomongin kita yang bla 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 bla. Oke. Berarti pada saat merintisnya aja tuh yang banyak ngomongin tuh. Yang lagi sekarang ngerasa nggak kalau misalnya diomongin orang atau gimana? Awal-awal sih kayak ngerasa karena banyak banget gue baca-baca komen-komen kan. Tuh dari semua sosial media gue banyak banget yang ngomong-ngomongin kayak gitu. Tapi makin kesini gue kayak setiap ada yang ngomongin pasti gue ke up nih. Setiap ada yang ngomongin gue ke up. Ya udah jadi up and down gitu gue. Aduh bapak kipas angin kok rasa panas yang ya Allah. Tuh jadi gue kayak gitu sih, up and down aja lah. Gue ngikutin alurnya ya kan. Aduh alur kan belibet. Apa tuh? Kumaha pak ini? Ya Allah maaf. Kumaha tuh? Menurut li hubungan yang sehat itu hubungan yang seperti apa? Yang ada seksnya pasti. Gua ya pasti gue jawab kayak gitu kan, bener nggak sih? Yang nonton ini pasti nanya kan, dan bener kan? Iya sih. Sedangkan hari-hari gue tuh harus ada. Ya seru lu sih ngejawab sebenarnya. Enggak, soalnya gini nih. Apa tuh? Kita ini entah ini yang ke normal atau yang seperti apa kita nggak tahu kan ya. Misalnya kayak hubungan yang sehat ya. Yang sehat itu adalah misalnya. Ini gue jawab serius nih. Oke baiklah, gue dapat intinya. Jadi hubungan yang sehat itu yang kayak lu nggak usah lagi nih, gue bakal gini, gue bakal gitu sama dia, nggak usah, lu tunjukin aja siapa diri lo, lu lihat siapa dirinya, ya udah itu udah sehat banget buat gue. Ini versi gue lah ya, gitu. Dan menurut gue itu benar banget. Lu nggak perlu minta si doi lo buat jadi orang lain. Kalau lo bahagia dengan dia yang sekarang, kenapa lo harus minta yang lebih? Kalau seks itu kan pendukung ya. Balik lagi nih. Penunjang ya bu? Iya, pendukung dan penunjang lah ya. Ditambahin. Iya dong, karena gini, sebelum kita kenal pasangan kita, dia tuh udah punya cita-cita, kayak cita-cita kita juga dong. Dia akan membahagiakan diri kita dan orang yang kita sayang, begitu. Setelah kita ketemu malah berantem, menurut gue itu udah nggak sehat. Udah gitu aja gue. Nah, Li kalau misalnya punya cowok berantem, biasa berantem masalah apa mah? Berantem. Kurang lama nih, gitu jadi berantem nggak? Ini seriusan gue sumpah. Iya. Sumpah ini seriusan guys. Aduh, pertanyaan saya benar. Dan dia menjawab sendiri, baiklah. Iya. Oke. Balik lagi, iya. Kita. Apa nih? Ya tos, berarti kan pertanyaan saya benar. Oke. Dan dia jawab sendiri dengan benar. Oke, baiklah. Saya cenayang. Jadi perkara berkelahi cuman gara-gara itu. Iya, kalau nggak ada kecocokan dan orang tua sih, aku sebelum ngenalin ke orang tua pasti Li itu bilang dulu. Oke. Bilang dulu. Udah bisa belum nih aku kenalin kamu ke orang tua aku. Jadi ya cocok-cocoknya seperti itu tuh. Tapi
Sampai keringetan Pak. Belum pernah saya podcast kayak gini Pak, keringetan. Baiklah. Keinginan terbesar di dalam karirnya apaan? Dalam karir ya, kalau dalam karir sih menjadi orang yang sukses, tidak membebani diri sendiri dan orang lain ya. Jadi tidak memaksakan nih, misal gue harus begini, gue nggak pengen. Kayak gitu. Dibilang gue sukses karena sosial media gue, enggak. Enggak. Jauh banget, itu banyak banget ada isu-isu tetangga, ada isu-isu sosial media gue yang jahat banget ke gue, kayak ngejudge, lu mah tenernya di Instagram doang, di TikTok doang, di yang nggak ada. Gue nggak tersorot dari itu semua. Sebelum dari itu pun gue di usia gue SMA kelas 2 pun gue udah punya bisnis sendiri, usaha sendiri. Iya. Oke, jadi dari dulu ya sudah mandiri aja ini. Iya, betul. Nggak ngerepotin orang dan nggak gangguin orang. Betul. Oke. Cuman gue kan kayak nge-up sisi lain nih dari gue gitu. Mulai berani kapan? Mulai berani sebenarnya gue tuh berani. Gue tuh dulunya sebenarnya tomboy Kak. Tomboy. Tomboy banget, nggak ada bayangan buat kayak gue rambut panjang, pakai extension semua tuh nggak ada. Kayak skincare yang kayak gitu-begitu Iya nggak ada beneran. Dan sekarang udah jadi kebutuhan, ya kan? Makin panjang. Kalau konten gue make up buat lulus semua tuh. Sini aja make up ya kan? Bagus. Jadi buat teman-teman mungkin ngelihat Li ini sosok yang seperti apa? Kalau saya pribadi sih, kan saya bilang bahwa ini pertama kalinya saya ketemu sama orang yang maksudnya punya pandangannya seperti itu dan berani belak-belakan ngomong segala macam. Karena sering ngeliat tuh kayak di TV kan, pasti kayak nonton doang ya. Nonton doang, nyoba enggak? Salah. Maksudnya keceplosan Ibu. Jadi kayak di apa? TV kan kayak Nikita Mirzani yang berani atau segala macam. Dan sekarang tuh saya pribadi tuh ketemu dan saya ngobrol karena begitu saya DM, responnya bagus, alhamdulillah. Saya gimana tuh gue respon? Oh iya Kakak. Ceritain. Masih ada nggak ya DM-nya? Soalnya saya suka ngebersihin DM biar gak ketahuan. Abis ini dibacok gue tengok. Ya enggak, maksudnya memang suka ngebersihin kayak gitu sih. Karena kalau sudah dapat nomor WA ngapain DM disimpan ya kan, di WA aja kan kayak gitu. Responnya baik, diajak ngobrol enak, nyambung sekali. Suka yang demen kayak begini. Terus aja Pak. Pak tapi saranin deh kenapa yang kayak begini-gini lagi ada nggak gitu kan? Oh sarannya dari kameramen ya. Kemakan lo ya. Ya, ini salah satunya kemarin nanyain dia bilang berani nggak katanya. Gue ditantang, berani nggak undang namanya Kak Li. Ada juga yang DM, Kak coba undang ini apa sih Kak Li. Berapa orang yang udah? Emang seberapa orangnya, maksudnya seberapa penting sih orang ini? Bukan. Seberapa hot sih isu orang ini? Nah, seperti itu. Jadi pas begitu pertama kali lihat, wih, mantap Ibu. Baiklah. Bagus. Oke guys, itu ya, di-skip aja, bagus guys. Foto-fotonya, angle-angle-nya bagus. Fotografer gue salut gue mah. Dipuji. Mantap fotografer, sering-sering foto Li, bagus kok. Pak, tapi ini fotografer juga. Oh siap. Bisa. Calling, kasih kopi beres. Ya kan? Kopi bening mau nggak? Aduh guys, sumpah kemana-mana. Sakit perut aku. Baik. Misalnya tarik napas nih. dulu deh lo. Terakhir ya? Enggak lah, masih banyak. Sesuai imajinasi kalian lah ya. Imajinasi. Suka-suka saya nanya, suka-suka ngejawab juga kan? Iya betul. Oke. Itu cuma konten guys. Konten nih, cuma kebutuhan ya. Kebutuhan yang serius ya. Banyak nggak yang nge-DM? Pen-BO nggak gitu? Nge-DM lu kan hubungannya Iyalah. sosial media ya. Kalau nge-DM sih kontaknya Instagram. Oke. Iya kan? Di Instagram banyak banget tuh malah gua. Oke. Hening. Iya, seriusan. Banyak banget. Nggak bete tuh? Kontennya emang udah edukasi seks ya, sama gue nunjukin tuh badan gue gimana. Ya pikiran imajinasi laki-laki kan pasti kayak gitu. Nggak ada yang salah menurut gue malah. Tuh, bingung lagi kan saya nanya. Jawabnya ngejaplak. Saya yang bingung. Jadi gimana? Ini cara nanggepin yang kayak gini gimana, dibalesin? Cara nanggepin kalau misalnya gue lagi iseng, gue lagi pengen dan mood ngebalas ya, iseng ya kontennya, ya gue balas.
Lu mampu nggak bos? Diseriusin. Beneran, gue kayak gitu. Kalau gue lagi iseng, kalau misalnya gue lagi nggak mood, kadang kontak-kontak yang bener-bener kayak yang baik-baik aja, kadang gue nggak balas. Oke. Pernah ditawar harga paling berapa? Paling tinggi berapa? Paling tinggi gue pernah 25 juta. Paling tinggi? Iya. BTN jadi, Bu. Anjing, BTN jadi. Iya, ini seriusan guys. 25 juta tiket PP. Oh, luar kota. Iya. Oh, Orang penting di kota lain. orang penting di kota lain. Oh, siapakah Bapak Icu? Ayo Bapak. Dia duda dan pengusaha. Sugar daddy ya. Ih. Oi. Sayangnya gue nggak ngefeel. Tadi pasti kan banyak cowok yang mikirnya bahwa cowok yang disuka tuh seperti apa sih kan kayak gitu. Nah, cowok yang disuka seperti apa? Cowok yang disuka seperti apa? Yang gue suka. Oke. Ini jauh dari konteks seks ya. Iya dong. Oh, yang jauh ya, yang jauh. Beda berarti. Oh, beda. Looks beda, seks beda. Komposisinya beda berarti. Yes. Wih, Anda berarti kalau punya pasangan harus 2 dong. Gila, gue pernah punya 5 cowok sekaligus, gila. Tapi nggak barengan kan, Bu? Kenapa? Nggak barengan kan? Gue kasih timing yang tepat, guys. Oke. Jamu Anda apa, Bu? Tanya saya. Oke, balik lagi di cowok. Maksudnya gue pengen cowok tuh gimana sih di mata gue. Menurut gue udah punya segalanya, udah punya usaha, udah punya. Ini konteksnya ngomong serius lah ya gue ya. Iya lah. Musiknya diganti. Diganti DJ boleh nggak? Jadi gue karena gue ngerasa gue mampu nih punya usaha sendiri dengan karyawan yang sekian, dengan penghasilan sekian, gue butuh cowok tuh yang kayak nerima gue tuh bukan karena gue ada apanya, bukan karena gue bisa di ini di itu, bukan karena gue hiper atau penafsuan. Balik lagi, gue cuma butuh cowok yang kayak sayang dia sama keluarga gitu. Dan satu, gue nggak mau cowok gue, suami gue kerja. Tuh, perfect nggak hidupnya sama gue? Iya kan? Tuh, anda kerja nggak? Nggak kerja dalam konteks seperti apa nih? Iya, misal nih ya, dia dinas nih, gue ketemu nih ya orang dinas atau pengusaha lah. Nah kalau dia pengusaha, gue bakal dukung banget. Oke. Iya, gue bakal ngikutin karena pengusaha itu kita bakalan selalu bareng kan. Suami kemana, istri kemana, ya kan, karena gue kontaknya juga ada usaha nih, ya kan. Tapi kalau dia di dinas atau terkait di PT atau dimanapun, ya, gue ngikut orang lah ya. Gue bakalan stop dia. Di situ juga, di mana hari dia pengen nikah sama gue, di situ juga lo harus keluar. Oke, berarti nggak nerima yang sorry to say, berarti yang kayak berpangkat yang gitu. Iya, betul. Gue pernah deket sampai dijodohin sama yang berpangkat-pangkat gitu, gue nggak mau bahkan. Oke, Anda yang nganggur, yang kuat, ya? Bukan, kontaknya ini bukan pengangguran ya. Enggak, ini sumpah. Ini kontaknya bukan pengangguran ya. Oke, nah, cuma maksudnya dia punya usaha. Enggak, ini kalau pengangguran tuh malah kayak ada. Enggak, gue motong ya kalau gitu. Nyentuh coy. Apaan sih? Bagi-bagi lo, gila bagi-bagi anjir. Wajah. Ulang. Oke. Jadi setiap gue kenal sama cowok, karena mungkin sebelumnya dia kayak respect nih sama gue, tapi kalau gue udah kasih tahu nih jalan pemikiran gue kemana, terus lagi bisnis gue apa, dia tuh kayak mundur perlahan gitu. Makanya gue tuh nggak pernah kasih tunjuk nih usaha gue apa. Gue tuh pengen lu tuh tahu gue tuh petakilan, anaknya begini begitu gitu. Cuman kan dia pasti cari informasi dong tentang gue juga. Ngulik-ngulik. Iya, ngulik-ngulik dari yang jelek, dari yang bagus sampai yang jelek ya. Tuh kayak gitu. Rata-rata sih mundur. Mundur. Yes. Oke, perlahan ya. Iya, apalagi yang ono. Masalah yang ono pasti mundur. Ya, you know lah ya kan, apa yang dimaksud itu pasti paham lah. Oke. Kalau berarti kalau untuk spesifik dari segi tampilan cowok yang kayak gimana? Aku tinggi, putih, kurus, berotot atau or something like that atau seperti apalah. Harus lebih putih dari gua. Oke. Tembok noh. Enggak, ini seriusan. Enggak tahu kenapa ya, kalau misalnya sama aja sama gue ya, gue kayak yang mikir,
habis ini dia gue apain ya, gue nggak mutusin kalau dia suka sama gue nggak mutusin kayak habis ini gue apain ya dia ya. Kesana nih yang bareng yang gue kayak gitu biar dia lebih putih dari gue gitu. Oke. Jadi cari yang lebih putih. Ya, oke, yang tinggi. Yang nggak tinggi juga, yang penting kalau udah masuk padet. Apa sih? Ngomongin apa sih? Anjir. Iya dong. Enggak, kadang ada kontak ya, ada kontaknya guys ya. Cowok tuh sebenarnya putih. Tapi karena dia bekerja di satu tempat. Setuju. Lanjut. Diam lu. Ya, jadi karena dia bekerja di luar lapangan lah. Di lapangan lah ya, di luar ruangan lah. Beraktivitasnya lebih banyak di luar ketimbang di dalam mungkin. Iya, dan itu kan bakal ngerubah pigmentasi kulit ya kan. Kayak gitu. Tapi ada tapinya, kalau dia memang bener-bener putih, dia buka gitu badannya, badannya coy. Jadi dia kelihatan kalau orang itu memang putih. Oke, jadi milih badannya. Kalau postur yang berotot enggak juga sih, terlalu lebay buat gua. Jadi yang biasa aja, asal kering lah badannya nih, ngebentuk ya kan? Enggak juga. Mau dia pelutnya bulat, nggak apa-apa. Nggak susah, Bu. Mulus banget enggak. Nggak susah. Hah? Ya udah, timingnya dia diem, gue yang gerak kan. Anda ini yang pekerja keras. Iya. Oke, baiklah. Ini saya tanya nih. Ini saya tanya lagi pribadi. Menurut Anda saya ini laki-laki yang seperti apa? Guys, ditanya gue. Oke. Menurut Li, ya kan? Menurut Li ya. Gue suka banget ya, dari tadi gue perhatiin alisnya. Tuh gue suka banget alis yang tebal karena gue juga keturunan emang banyak bulunya ya. Gue suka banget, terus di tangannya juga gue suka. Nggak, ini ngomong serius gue ya. Dia di luar konten ya. Terus apa ya? Apalagi tuh? Jangan lihat saya kayak gitu, Bu. Saya sawan. Ntar saya tiba-tiba nih ghosting saya. Cuma tadi gue di belakang gue perhatiin lebih pendek dari gue. Iya. Nah itu deh. Apaan, Pik? Apanya yang panjang? Nggak apa-apa ya kan. Lu namanya sama Ariel tinggi mana, Pik? Ya, Pik? Oke guys. Oke. Jadi mungkin tingginya lebih suka yang tadi balik lagi yang kulitnya lebih putih. Gua nggak ini sih Kak dominan kayak misalnya dia lebih tinggi atau lebih tinggi dari gua atau lebih pendek. Enggak, gua nggak dominan kayak gitu. Yang penting dia sayang keluarga. Kalau fisik ya tadi aku ngomongin lebih putih dari gua aja. Nggak ada yang lain. Biar enak diapa-apain ya. Dibawa ke salon segala macam, dirawat, dibagusin ya kan. Jadi mainannya bagus ya nggak? Mainan. Aku mau tanya, kemarin kita ngobrol. Ada koleksi benda apa Ibu? Itu kan Anda pengen tanyakan dan saya pengen tanyakan kan? Gue selalu bawa handphone. Sebenarnya gue mau nunjukin sebenarnya dari rumah. Kan? Gue nggak bawa. Satunya gue handphonenya handphone kerja. Karena handphone ini kan gue sering ketemu sama doi tuh. Jadi gue nggak nge-save. Jadi di rumah itu gue ngoleksi ini. Sebenarnya gue sempet ribut sih sama Umi gara-gara ini. Jadi gue punya satu lemari gede, itu isinya sex toys buat cewek. Jadi kalau ditanya lu lebih suka yang panjang yang pendek, sebenarnya gue pengen ketawa. Yang panjang yang pendek, durasinya gue bentuk sendiri dong ya. Custom ya, iya. Sesuai keinginan Anda. Kalau besar kecil gue udah coba dong. Banyak bahkan. Banyak nggak satu lemari enggak. Gue dulu saking gue nggak ada uangnya buat beli itu ya, gue tuh sampai nabung 4 bulan. Lu kebayang nggak harganya berapa? Berapaan tuh? Ya udah gue nggak nyebutin deh. Enggak, maksudnya ini kok sampai ngoleksi sebegitu banyaknya tuh? Waktu itu karena gue di fantasinya setelah gue diputusin sama doi gue yang gue itu, soalnya dia tuh dia kan bilang nih, gue nggak kuat nih Li, dia bilang kan, gue nggak kuat, gue kasih lah ya kan ramuan ala gue gitu. Ngeblank, matanya merah, dia kayak OD gitu loh, overdosis gitu loh ya. Jadi burungnya hidup. Ih, gue ngomongin burung. Enggak, ini beneran ya. Jadi panas. Tapi jadi, terus aja biar makin panas. Oke, siap. Jadi punya dia tuh hidup ya, punya dia. Jadi fotograf apa kameramennya gitu ya, sama kayak gitu. Sumpah. Tarik napas. Kok nangis Kak? Jangan nangis Kak. Sumpah terharu. Jadi gue kasih ramuan-ramuan ala-ala gue gitu.
yang memang kadang gue tuh kadang gini loh Kak, kalau misalnya gue ngasih ya tambah ini deh. Nah gue tuh kepikiran kayak gitu, gue nggak ngerti pikiran gue ini di mana. Gue juga nggak ngerti pikiran gue di mana. Akhirnya pas gue cekokin ke dia kayak ode gitu, langsung kayak panas dingin, tapi itunya hidup. Tapi dia loyo. Dianya yang ngedown, ya kan? Jadi kayak ngedown, kayak dia mau pingsan gitu, matanya merah. Gue nggak peduli saat pertama gue tancap, gue nggak peduli kan. Terus dia bilang kayak setengah jam dia tuh kayak lembek badannya kan. Kita misalnya kalau lemas atau lembek? Iya badannya. Kalau itunya masih lumayan lah. Cuman kan kerasa kalau kita udah nggak fit, dia pun akan ngedown kan. Terus gue lepas dia bilang, lu kenapa yang? Terus ya itu badannya udah biru-biru gue pukulin kan. Aduh. Tuh makanya. Jadi Anda ini kayak kuyang ya. Oke, baiklah. Ramuannya tolong di WA nanti ya. Astaga. Dites ya. Sama tahu. Ntar gue buatin ya. Mantap. Makasih loh. Apa? Makasih. Gue kasih istri lo. Oh ya. Gak jadi anjir. Perjalanan paling jauh kemana? Agak ngedon ya suaranya. Ya. Udah lemes dia. Ya lemes ya. Belum dia apa-apain ini Bu. Ya Allah. Perjalanan jauh apa nih? Perjalanan bisnis atau pribadi gue? Hidup lah. Gue paling jauh dengan semua fantasi gue itu gue ke Batam nggak? Ke Batam. Emang rame di sana? Koko. Guys, koko pasti lebih putih daripada aneh kan? Oh, Anda suka yang kayak gitu? Enggak juga gue, malah gue sorry banget ya Kok, sorry banget yang pernah deket sama gue. Sebenarnya gue tuh nggak suka sama koko. Oke. Beneran, gue sukanya lokal. Oke, gue tanya nih, lu suka yang sunat apa enggak? Sunat apa enggak? Yang sunat lah biar ada gitu Mas. Yaudah. Oke. Oke. Perlu tisu guys. Oke. Jadi perjalanan jauh gue udah dijawab lah ya. Ke Batam gue paling jauh. Paling jauh. Ditanya gue ngapain? Udah gue bilang gak nyari koko. Iya sih. Nggak ketemu, gue balik lagi. Anda ini sebenarnya orang mana sih Bu? Oh, orang mana? Banyak pasti yang nanya, ya kan? Banyak banget. Orang mana? Menurut lu gue orang mana sih sebenarnya? Kayak kalau dari konten-konten lu sih yang gue lihat, ini agak sedikit maaf nih, kayak agak sedikit ke suku-suku Batak, kayak gitu, agak ke ya daerah sana lah, kesana lah ya. Di appnya gue karena itu pakai bahasa kayak begitu, agak universal sedikit ya mungkin ya. Boleh. Karena kebanyakan artis kan maksudnya banyak konten kreator juga yang keangkat yang bahasanya ya kayak pakai bahasa logat-logat Batak yang kayak gitu, logat. Itu sih kayak konten Q&A gue selalu gue kasih. Aku pakai logat itu, oke. Pakai Batak. Biar seru. Kalau ditanya kenapa lu bisa bahasa Batak padahal lu asli Kalimantan. Lingkup hidup gue tuh kayak gitu. Lingkup hidup. Ya, dimanapun gue selalu bawa itu. Banyak banget yang nggak nyangka kalau gue tuh memang suku kita Dayak Melayu Kalimantan. Oke. Kayaknya juga ini berang kita kalau makin lama nanti saya makin kayak curhat ya kan Linya. Oke guys, thank you banget ya. Oke, thank you. Harusnya saya tadi ngasih ini sih, maksudnya Q&A mungkin dari teman-teman yang pengen nanya. Harusnya saya post dulu kan. Saya mau ngundang ini, ada pertanyaan silahkan tanya. Harusnya begitu. Biar seru. Di awal tuh, next time lah ya. Okay, ngebahas yang lain ya, jangan edukasif lagi. Oke. Oh, next time berarti nggak kapok nih diundang ke sini nih. Nggak kapok, tapi boleh nggak sih yang pengen berjodoh ya? Jangan edukasif mulu ya. Yang lain kali ya. Okay. Apa kali Bisa lah mungkin next time kita ngobrol lagi. Pengalaman pertama ngundang seperti ini asik ya kan. Nah, Li pertama kali nggak diundang kayak gini. Ngebahas ini. Ngebahas edukasi sih. Pertama kali. Asik nggak di sini? Asik sih menurutku. Apa yang nggak asik deh? Ya kali-kali. Oh kurang nih Kak, lampunya kurang terang atau mungkin apa gitu. Dari tadi gue keterangan, gengs. Sengaja biar kalian tuh bisa ngelihat tuh nggak? Oke, baiklah. Saya kan baik, nggak mau saya cuma ngelihat sendiri. Kalian tuh ngelihat. Oke. Ya Pak Topik. Ngikut terus. Oke mungkin next time nanti main-main lah kesini lagi ya. Boleh.
dengan pembahasan yang beda ya. Yang beda tentunya, masa Atau ngebahas ini terus. edukasi seks tapi lebih gimana gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen kan. Juga. Juga. Nah, next time deh nih mungkin nih. Hmm. Kalau sampai yang view banyak, yang nge-like banyak, kita akan undang Li lagi. Kalian kayak gini aja sih, ngasih pertanyaannya ke Li aja. Nanti langsung dibacain tuh ya sama host. Atau gini deh, follow IG saya, ya kan? Follower saya naik. Allahu Akbar. Oke, siap. Nanti kita akan buka itu pertanyaan. Jadi buat teman-teman, buat Li. Siapa tahu ada yang pengen nanya Li lebih jauh. Lebih Karena mungkin ini kurang jauh mainnya. Jadi pertanyaannya agak nanggung dan saya kurang berani. Tapi saya beraniin ya demi konten. Jadi mungkin terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Ventela Borneo ID, dan buat teman-teman yang pengen beli sepatu Ventela, linknya ada di deskripsi. ALR ID, di situ kalian bisa cek di IG-nya, pilih-pilih, kepo-kepo, tanya-tanya, beli-beli. Oke. Dan terima kasih juga buat Li yang sudah datang menyempatkan waktunya pulang dari Sukamara kemarin. Ya luar kota lah itu sendiri ya kan, naik mobil. Saya pikir ini tuh Wonder Woman ya kan, saya wonderful ngelihatnya. Ganti ban sendiri. Saya luar biasa ini. Terima kasih banget nih udah datang. Oke kan, sampai pakai baju kayak gini, kipas angin di depan ya kan. Masuk angin ya anak orang ya kan. Guys. Thank you banget nih. Oke, ada pesan-pesan nggak? Pesan dan kesan ya buat diri gue pribadi tadi udah lah ya. Jadi pesan dan kesannya mungkin buat para followers gue yang kadang ngehit ya, yang ngehit. Gue nggak bisa lihat postingan dia ya kan, tapi dia bisa lihat postingan gue dan penuh gimana sih, gue nggak suka deh pro dan kontra sebenarnya. Tapi gue harus ngomong ya. Jadi kita tuh kalau dibilang nih ya kak, ini gue saran juga nih. Kalau misalnya dibilang ya netizen itu salah karena dia tuh nilai kita dari cover, enggak juga menurut gue. Iya. Karena kita tuh nyuguhin tuh kan apa yang kita nih kayak, gila gelasnya putih banget ya, padahal dalamnya tuh ada merah coklat, bener nggak sih? Iya. Gitu. Jadi kita tuh nggak harus juga nilai dia dari covernya. Tapi kadang ada juga yang lihat dari covernya. Gue bingung kalau nanya netizen, sumpah deh. Ngomong masalah netizen tuh gue bingung banget. Karena kadang bener, kadang juga salah. Gimana tuh? Banyak ya, beragam ya. Iya betul, kadang mereka tuh bener, kadang gue suka sama netizen, kadang juga gue nggak suka. Ya 50-50 lah ya. Iya, tapi gue lebih banyak suka ya sama yang nggak suka sih. Kemarin ada kejadian gak enak kan, dikit. Sedikit problem lah di sosial media gue. Iya kan, aku ada ngeliat sih di IG-nya tuh. Kenapa aku pikir nih orang? Iya, tapi karena buru-buru dia minta maaf, akhirnya gue hapuskan itu. Tapi itu masalah udah lah ya. Udah. Mantap nggak? Anjing. Jadi buat netizen ya yang macam-macam sama gue bakal cari terus. Gue masuk timnya nggak sih? Boleh lah. Ngarep. Ya Allah, ngarep dibawa jadi tim. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sekali lagi buat Li. Thank you buat teman saya yang di belakang yang dari tadi senyum-senyum. Senyumnya kali ini sangat manis sekali, entah kenapa, saya tidak tahu. Coba dengar dia minum. Wah, dia sangat bernafsu sekali. Minum aja diembat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Nah, ingat nih, lagi kalaunya ini rame, kita lagi. Li lagi yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.